Nggih, semua untuk galah sana ketiba ring sekian kitiang. Majeng ring dane para pinang kita sana banget sekian kitiang. Taler majeng ring dane Bapak Korlo Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sana banget kusumayang kitiang. Punika taler majeng ring para angga subakti sinareng sami sana manu bagya sana sampun presiden ngaturang bakti ring rahime sani becik sekali mangkin. Renane mangkin titiang malih keijen galah micenin akidik rendungan dan indek topik sani jagi titiang baktayang ring rahinane mangkin inggih punika ngeninin indek kebahagiaan. Dumugi iraga sarang sami presiden nemuang kerahayuan dan kerahajengan. Yening sampun rahayu rah punika ngaran darah ayu punika becik. Yening sampun aliran darah iraga becik pasti ke sampun iraga nemuang sane mewasde kebahagiaan. Ini indek kebahagiaan. Menurut Bapak Ibu, napi nih kebahagiaan Bapak Ibu? Napi nih kebahagiaan? Ngelapis. Iya, Bapak Ibu umat sedharma sinareng sami, kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang membawa kebaikan buat diri kita. Kebahagiaan itu belum tentu ketika kita memiliki banyak uang kita akan bahagia. Ketika kita memiliki banyak istri misalnya, belum tentu kita akan bahagia. Misalnya seperti ini, ketika ada orang yang menggunakan obat-obatan terlarang misalnya, kemungkinan dia akan menemukan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu hanya sesaat, karena kebahagiaan itu tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, melainkan kebahagiaan orang-orang yang menikmati obat-obatan terlarang seperti narkoba punika hanya akan merugikan dirinya sendiri. Bukan hanya merugikan dari segi materi saja, tapi juga dari kesehatan, mental, dan bahkan bisa mengorbankan keluarganya sendiri. Bisa menimbulkan perpecahan dari anggota keluarganya itu. Karena ketika dia tidak dipenuhi keinginannya untuk membeli obat-obatan tersebut, tentunya akan timbul rasa marah dalam dirinya. Nah, itu salah satu contoh kebahagiaan yang mana itu hanya sesaat, yang tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Jadi, Bapak Ibu umat sedharma, kebahagiaan itu bagaimana kita mampu mengharmoniskan diri kita pada dharma. Seperti yang dijelaskan dalam Sarasa Muscaya Seloka 4, dikatakan Seloka 14 Ampura, dikatakan di sana bahwasanya apan ikang darmu ngarannya hanuning mare ring suwarga kadi gabining perahu anbanyaga nan tasing-tasing. Artinya apa Bapak Ibu? Dharma itu yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Layaknya sebuah perahu yang mengantarkan seorang pedagang menyeberangi lautan. Jika dalam kehidupan kita, lautan itu yang mana? Yaitu lautan kehidupan kita. Dharma itu akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan dari lautan kehidupan kita ini. Maka dari itu, jika kita ingin kebahagiaan yang sejati, yang membawa kebaikan pada diri kita, berpeganglah teguh pada Dharma.
Dharma itu berasal dari urat kata dar atau dharana yang berarti mengikat. Apa yang mengikat kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu? Tentu kewajiban kita yang sering kita kenal dengan nama Swadharma. Swadharma kita lah yang mengikat kita. Bagaimana kita menjalankan swadharma kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu, untuk selalu berpegang teguh pada Dharma. Ketika Dharma itu sudah kita pegang, maka ketenangan, kedamaian pun akan bisa kita capai, Bapak Ibu. Ketika hati kita damai, ketika hati tenang, tentunya kita dalam menjalani kehidupan ini pasti akan nyaman. Karena di mana ada ketenangan, di sanalah Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak akan menghampiri umatnya. Bagi umatnya yang memiliki ego, yang masih memiliki amarah yang tinggi, yang masih memiliki rasa iri hati, beliau tidak akan mungkin mendekatkan diri pada orang-orang yang seperti itu. Ketika kita sudah tenang, pikiran kita akan damai tentunya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa pikiran itu menemani tubuh kita? Karena di dalam kehidupan ini, pikiran itu akan membantu kita untuk mencapai kebahagiaan itu. Pikiran itu akan mampu membawa kita pada ketenangan jiwa. Ketika kita sudah tenang, tentu kita akan mampu untuk berpikir untuk bijaksana. Orang yang bijaksana ialah orang yang mampu memandang segala sesuatunya dari dua sisi. Misalnya, angka 6. Orang yang bijaksana akan mampu memandang angka 6 itu dari sisi yang satunya angka 9. Dan dari sisi yang lainnya angka 6. Begitu juga dengan kehidupan ini. Ketika orang itu yang sudah memiliki rasa yang bijaksana, ketika beliau mendapatkan sebuah ujian kehidupan misalnya, tentu kita akan mampu memandang ujian-ujian kehidupan itu dari dua sisi, bukan hanya sekedar atau sebuah penderitaan bagi kita, tetapi kita juga mampu memandang penderitaan dalam kehidupan ini sebagai wujud dari Tuhan kita, dari Hyang Widi kita untuk menguatkan batin kita, untuk lebih dekat kepada beliau. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dari apa yang Tiang sampaikan tadi, dapat Tiang simpulkan bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan itu, marilah kita tetap harmonis dalam Dharma. Karena Dharma itulah layaknya sebuah perahu yang mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ini Bapak Ibu umat sedharma, sekian yang dapat yang sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Tiang sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tiang tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.